Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Usatulzana dengan NIM 205150600111108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul pengembangan e-modul berbasis model problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran dasar program keahlian di SMK Negeri 3 Malang. Untuk yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, siswa yang kurang aktif dan sangat bergantung pada penjelasan guru. Yang kedua, proses belajar mengajar berpusat kepada guru sebagai penyampai materi. Yang ketiga, siswa cenderung pasif pada saat proses penyampaian materi. Lalu untuk rumusan masalah, yang pertama, bahan ajar yang digunakan masih terbatas dan belum sepenuhnya mewakili kompetensi dasar yang digariskan. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru padahal sudah menerapkan kurikulum 2013. Lalu tujuan penelitian ini yang pertama, mengembangkan e-modul berbasis Android yang dapat diakses siswa menggunakan smartphone. Yang kedua, mengembangkan e-modul project based learning sehingga dapat mengembangkan kemandirian siswa serta dapat mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki siswa. Selanjutnya, manfaat. Di sini terdapat 3 manfaat. Manfaat yang pertama adalah untuk para guru, adalah yang pertama dalam meningkatkan kinerja dan peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan mediator dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, mendapatkan keterampilan dalam pengembangan dan mengatasi suatu masalah. Lalu manfaat untuk siswa yang pertama, siswa dapat belajar secara mandiri dan tidak bergantung pada penjelasan guru. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antar siswa dalam kelompok guna menyelesaikan tugas sampai akhir. Yang ketiga, siswa mendapatkan suasana dan pengalaman belajar baru dengan menggunakan e-modul. Lalu manfaat untuk sekolah yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada tenaga pendidik di SMKN 3 Malang. Yang kedua, meningkatkan prestasi siswa dan menunjang mutu sekolah. Lalu batasan masalahnya adalah pengembangan e-modul berbasis Android ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Android Studio. Sistematika pembahasan yang pertama ada pendahuluan yang dimana dalam pendahuluan ini menyajikan latar belakang dari masalah yang akan diambil dalam penelitian ini. Yang kedua, landasan kepustakaan yang berisi kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam penelitian. Yang ketiga, metodologi yang berisikan cara sistematika untuk menyelesaikan masalah penelitian. Yang kedua, landasan teori. Untuk penelitian terkait, saya menggunakan penelitian saya di Ningrat tahun 2017 yang berjudul E-modul mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Lalu yang kedua, penelitian Nur Hidayati pada tahun 2022 yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran dasar program keahlian kelas 10 TKJ di SMK Negeri 3 Malang. Lalu selanjutnya kajian teori. Yang pertama ada model pembelajaran project based learning. Untuk model pembelajaran based learning ini memiliki berbagai manfaat seperti berpusat pada siswa, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan yang beraneka ragam, melakukan pembelajaran aktif dan bermakna, dan mengembangkan pemecahan masalah serta keterampilan berpikir kreatif dan kritis. PBL ini berfokus pada tim yang berorientasi wacana pembangunan pengetahuan dan mengurangi pembelajaran yang berpusat kepada guru. Untuk yang kedua ada modul ajar, di mana modul ini merupakan suatu cara pengorganisasian materi pelajaran yang memperhatikan fungsi pendidikan. Melalui modul, suatu pembelajaran diharapkan mampu membawa peserta didik pada kompetensi dasar yang diharapkan. Strategi pengorganisasian materi pembelajaran pada modul mengandung sequencing yang mengacu pada pembuatan urutan penyajian materi pelajaran dan synthesizing yang mengacu pada upaya untuk menunjukkan kepada peserta didik keterkaitan antara fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang terkandung dalam materi pembelajaran. Untuk yang selanjutnya ada e-modul.
E-modul merupakan seperangkat media pengajaran digital dan non-cetak yang disusun secara sistematis dan digunakan untuk keperluan belajar mandiri, sehingga dapat menuntut siswa untuk belajar memecahkan masalah dengan caranya sendiri. E-modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya secara elektronik. Maka siswa dapat secara mandiri memecahkan suatu masalah dengan caranya sendiri. E-modul ini dikemas dalam kurikulum yang ditentukan kemudian diterapkan pada media elektronik seperti smartphone atau komputer. Kompetensi siswa dan tujuan pembelajaran dapat diraih dengan penerapan e-modul yang menarik dan sistematis yang merupakan salah satu tujuan dari pengimplementasian e-modul. E-modul juga dapat menarik peserta didik dalam pembelajaran karena e-modul sendiri menyuguhkan fitur-fitur yang menarik, warna yang menarik, dan bahasa yang digunakan sesuai perkembangan peserta didik. Untuk yang terakhir, kerangka berpikir. Berdasarkan hasil observasi di SMK Negeri 3 Malang, diketahui bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi oleh jurusan teknik komputer dan jaringan, yaitu yang pertama, kurangnya bahan ajar yang terstruktur dengan baik sebagai panduan dalam proses belajar mengajar di sekolah, dan yang kedua, siswa hanya mengandalkan penjelasan materi dari guru. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan pengembangan e-modul berbasis metode project-based learning sebagai salah satu solusi pemecahan masalah pada kegiatan pembelajaran. Diharapkan dapat bermanfaat untuk peserta didik, guru, dan sekolah dalam meningkatkan keberhasilan proses kegiatan pembelajaran. Untuk yang ketiga, metodologi. Dalam metodologi ini terdapat beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap analisis, di mana tahapan ini bertujuan untuk menjumpai permasalahan yang terjadi pada siswa SMK dalam kegiatan belajar mengajar. Pada tahap analisis ini, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan siswa dan guru, di mana hasil analisis tersebut berguna untuk mempertimbangkan pengembangan e-modul pembelajaran yang disinkronisasi dengan keadaan sebenarnya sebelum menuju ke tahapan berikutnya. Untuk tahapan yang kedua, ada populasi dan sampel penelitian, di mana peneliti ini mengambil populasi seluruh siswa kelas 10 TKJ di SMK Negeri 3 Malang yang mendapatkan mata pelajaran dasar program keahlian. Kemudian pengambilan sampel dalam penelitian ini memakai teknik sampling purposive, yakni metode penentuan sampel berdasar pada suatu kriteria, yaitu dengan memilih kelas yang hasil belajarnya mempunyai mean berselisih tipis pada mata pelajaran dasar program keahlian. Yang ketiga, model penelitian. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok kontrol dan eksperimen, di mana kelompok kontrol merupakan proses pembelajaran yang tidak mengimplementasikan e-modul, namun menggunakan PowerPoint dengan model pembelajaran direct learning. Sedangkan kelompok eksperimen merupakan kelompok yang mengimplementasikan sebuah treatment e-modul pada aktivitas belajar mengajarnya dengan implementasi problem-based learning. Untuk selanjutnya ada tahap perancangan, di mana pada tahap ini hal yang harus dilakukan adalah merancang bahan ajar yang akan didesain berdasarkan pokok materi serta tema penelitian yang akan disajikan dalam pembuatan bahan ajar e-modul. Pada tahap perancangan ini terdapat tahap pemilihan format e-modul dan pemilihan media e-modul. Selanjutnya tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini e-modul pembelajaran ditujukan untuk menciptakan sebuah media pembelajaran dan memvalidasi kelayakan suatu media pembelajaran yang akan diimplementasikan. Pada tahap pengembangan ini, peneliti merancang e-modul dengan isi atau materi yang telah direncanakan sebelumnya yang telah melewati uji kelayakan materi. Untuk selanjutnya, implementasi. Pada tahap implementasi ini merupakan tahap di mana hasil e-modul akan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi.
Setelah mendapatkan hasil pada tahap sebelumnya, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis hasil untuk memutuskan apakah modul yang dikembangkan berhasil dan sesuai dengan tujuan penelitian. Cara untuk mengetahui keberhasilan produk dalam meningkatkan hasil belajar siswa adalah yang pertama yaitu tahap normality dan homogeneity test. Lalu tahap selanjutnya yaitu hipotesis test terkait peningkatan hasil belajar setelah menggunakan modul pembelajaran dengan metode Pirate Sample Test. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.